Pernahkah Anda mendengar tentang mukjizat yang masih terjadi di zaman sekarang? Banyak orang percaya bahwa mukjizat hanya terjadi pada zaman nabi-nabi, tetapi tahukah Anda bahwa Allah masih menunjukkan keajaibannya hingga kini? Di video kali ini, kita akan mengungkap 3 mukjizat Islam yang terjadi di zaman modern, yang membuktikan bahwa kekuatan Allah tidak pernah terhenti. Anda akan terkagum-kagum dengan cerita-cerita luar biasa ini, yang terjadi di sekitar kita. Jangan lewatkan. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan bukti nyata kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan ragu untuk komen di bawah ya, dan pastikan untuk share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang mukjizat-mukjizat luar biasa yang terjadi di zaman modern ini. Ayo, kita lanjutkan dan temukan bersama cerita-cerita menakjubkan ini. Mukjizat 1, penyelamatan ajaib dari tsunami Aceh 2004. Pagi itu, tanggal 26 Desember tahun 2004, langit Aceh tampak cerah seperti hari-hari biasanya. Warga melakukan aktivitas mereka tanpa ada firasat buruk. Hidayah, seorang perempuan muda berusia 22 tahun, sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan di rumah mereka yang terletak di dekat pantai Ulelewe, Banda Aceh. Sang ayah dan adik laki-lakinya sudah berangkat lebih dulu ke pasar. Saat itu, tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang Samudera Hindia, menimbulkan suara gemuruh yang menyeramkan. Hidayah dan ibunya berpegangan erat di ambang pintu, berusaha menyeimbangkan diri di tengah guncangan. Ketika gempa mereda, mereka bergegas keluar rumah, melihat warga lain juga berlarian keluar dengan wajah panik. Namun, saat itu mereka tidak menyadari ancaman yang jauh lebih besar sedang datang. Beberapa menit setelah gempa, air laut yang biasanya tenang mulai surut dengan cepat. Beberapa warga penasaran dan mendekati pantai untuk melihat fenomena aneh ini. Tetapi tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin keras. Hidayah menoleh ke arah laut dan melihat sesuatu yang mengerikan. Gelombang raksasa setinggi puluhan meter melaju dengan kecepatan luar biasa ke arah daratan. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin ke arah yang lebih tinggi sambil menarik tangan ibunya. Namun, kekuatan air terlalu cepat. Gelombang pertama menghantam rumah-rumah di sekitar mereka dengan dahsyat. Hidayah terpisah dari ibunya dalam sekejap. Tubuhnya terseret arus deras, terombang-ambing dalam pusaran air yang dipenuhi puing-puing bangunan, pohon tumbang, dan kendaraan yang hanyut. Ia berusaha bernapas, tetapi setiap kali ia mencoba menghirup udara, ombak kembali menenggelamkannya. Dalam keadaan panik, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengangkat tubuhnya ke permukaan. Matanya yang penuh air asin melihat sebatang pohon kelapa yang terapung di dekatnya. Tanpa berpikir, ia meraih batang pohon tersebut dengan sisa tenaganya. Gelombang berikutnya kembali datang, menghantamnya dengan keras, tetapi entah bagaimana, ia tetap bertahan di atas pohon itu. Air terus mengalir deras, membawa pohon kelapa tersebut semakin jauh ke daratan. Beberapa jam berlalu, ketika arus mulai melemah, Hidayah menyadari bahwa ia telah terbawa ke daerah yang lebih tinggi, jauh dari pantai. Tubuhnya lemah, kulitnya penuh luka akibat benturan dengan puing-puing. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang pria tua mendekatinya. "Alhamdulillah, ada yang selamat," ujar pria itu dengan suara penuh kelegaan. Ia kemudian dibawa ke tempat pengungsian di masjid terdekat. Di sana, ia mendengar kabar bahwa keluarganya hilang. Ia menangis terseduh-seduh, hatinya hancur. Namun, di tengah kesedihannya, ia sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia selamat dari bencana yang menelan ratusan ribu nyawa,
meskipun ia berada tepat di jalur tsunami. Banyak orang mengatakan bahwa keselamatannya adalah keajaiban. Beberapa orang yang melihatnya terakhir kali sebelum tsunami datang mengatakan bahwa ia berlari ke arah yang salah, menjauh dari jalan utama. Seandainya ia berlari ke arah jalan besar seperti yang dilakukan banyak orang lain, ia mungkin tidak akan selamat karena daerah itu justru lebih parah dihantam gelombang. Yang lebih mengejutkan, pohon kelapa yang menyelamatkannya adalah satu-satunya yang tidak tercerabut di daerah tersebut. Selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, Hidayah selalu merenungkan bagaimana ia bisa selamat dari bencana dahsyat tersebut. Ia yakin bahwa ini adalah bentuk pertolongan dari Allah. Saat semua tampak tidak mungkin, ketika harapan hampir punah, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Bencana tsunami Aceh memang meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa Indonesia, tetapi kisah-kisah keajaiban seperti yang dialami Hidayah menjadi bukti bahwa mukjizat masih nyata hingga kini. Mukjizat 2, penyembuhan ajaib dari penyakit kanker. Ahmad, seorang pria berusia 45 tahun, awalnya adalah sosok yang penuh semangat dan bekerja keras untuk keluarganya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika dokter mendiagnosisnya menderita kanker paru-paru stadium 4. Kabar ini menghancurkan hatinya. Dokter mengatakan bahwa sel kanker telah menyebar luas dan harapan hidupnya sangat tipis. Pengobatan yang dijalani tidak menunjukkan hasil yang signifikan, dan tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Sejak saat itu, Ahmad mulai mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia kesulitan bernapas, tubuhnya semakin kurus, dan rasa sakit terus menyerangnya tanpa henti. Setiap kali menjalani kemoterapi, ia merasa semakin dekat dengan ajal. Keluarganya berusaha memberikan dukungan moral, tetapi dalam hatinya, ia mulai kehilangan harapan. Hingga suatu malam, dalam kondisi antara sadar dan tidak, ia mengalami mimpi yang sangat nyata, mimpi yang mengubah hidupnya. Dalam mimpi itu, Ahmad melihat dirinya berada di tempat yang sangat indah, penuh dengan cahaya lembut yang menenangkan. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjanggut dengan wajah bercahaya. Pria itu menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, "Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Bersabarlah, perbanyak doa, dan yakinlah bahwa kesembuhan ada di tangannya." Saat terbangun, air mata mengalir di wajah Ahmad. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Ahmad mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, dan mengonsumsi air zam-zam serta habatus sauda yang dianjurkan dalam Islam. Setiap hari, ia memanjatkan doa dengan penuh keyakinan, menyerahkan seluruh takdirnya kepada Allah. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan perubahan. Nafasnya membaik, rasa sakitnya berkurang, dan ia bisa tidur lebih nyenyak dibanding sebelumnya. 2 bulan kemudian, dokter menjadwalkan pemeriksaan ulang. Ahmad datang ke rumah sakit dengan pasrah, siap menerima kenyataan apapun. Namun, saat hasil pemeriksaan keluar, dokter tampak terkejut. "Ini tidak bisa dijelaskan secara medis," kata dokter itu. "Sel kanker Anda menghilang, seolah-olah tidak pernah ada." Ahmad dan keluarganya menangis haru. Mukjizat benar-benar terjadi. Penyakit yang seharusnya merenggut nyawanya hilang tanpa jejak. Kisah Ahmad menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia yakin bahwa kesembuhannya adalah bukti nyata bahwa mukjizat Allah masih ada, bahkan di zaman modern ini. Keyakinan, doa, dan berserah diri kepadanya telah membawa keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mukjizat 3, air zam-zam yang tidak pernah kering. Di tengah gurun pasir yang tandus dan panas, di kota Makkah yang penuh berkah, terdapat sebuah sumur yang telah mengalir selama ribuan tahun, sumur Zam-Zam. Keberadaan air ini bukan sekadar sumber kehidupan bagi para jamaah haji dan umrah, tetapi juga bukti nyata mukjizat Allah yang masih dapat disaksikan hingga hari ini. Meskipun jutaan orang meminumnya setiap tahun, air Zam-Zam tidak pernah habis atau mengering. Sejarah sumur ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya, Hajar,
dan putranya, Ismail, di lembah Gersang yang kini menjadi Makkah. Dalam keadaan tanpa makanan dan minuman, Hajar berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah mencari pertolongan. Di saat keputusasaan memuncak, Allah mengabulkan doanya. Dari bawah kaki kecil Ismail, air Zam-Zam memancar keluar. Sejak saat itu, air ini menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Makkah dan terus mengalir hingga hari ini. Yang membuat sumur Zam-Zam begitu luar biasa adalah fakta bahwa sumur ini tidak pernah mengalami kekeringan meskipun jumlah orang yang menggunakannya terus bertambah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang untuk minum dan membawa pulang air Zam-Zam. Bahkan, pada musim haji, ketika jutaan jamaah berada di Makkah secara bersamaan, air Zam-Zam tetap tersedia tanpa berkurang. Para ilmuwan telah meneliti sumur ini dan menemukan bahwa sumbernya berasal dari aliran air bawah tanah yang unik, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana sumur ini terus menghasilkan air tanpa henti. Salah satu keistimewaan air Zam-Zam adalah kandungan mineralnya yang luar biasa. Studi ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam mengandung kalsium, magnesium, dan zat lain yang memberikan energi serta meningkatkan kesehatan. Banyak orang yang bersaksi bahwa air ini memberikan manfaat kesehatan yang tidak biasa, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga memberikan kekuatan di saat tubuh lemah. Seorang ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto, bahkan melakukan eksperimen terhadap air Zam-Zam dan menemukan bahwa kristal airnya memiliki struktur yang berbeda dan lebih indah dibandingkan dengan air biasa. Selain manfaat kesehatannya, air Zam-Zam juga memiliki keunikan lain, ia tetap murni dan tidak berubah meskipun disimpan dalam waktu lama. Banyak orang yang membawa air Zam-Zam ke negara mereka, menyimpannya selama bertahun-tahun, dan mendapati bahwa air tersebut tetap segar dan tidak berbau. Hal ini berbeda dengan air biasa yang biasanya akan berubah rasa atau berbau jika disimpan terlalu lama. Mukjizat air Zam-Zam juga terlihat dari banyaknya kisah orang-orang yang berdoa sebelum meminumnya dan mendapati doa mereka dikabulkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Banyak umat Islam yang berdoa untuk kesembuhan, kemudahan rezeki, atau keberkahan dalam hidup mereka sebelum meminum air ini, dan mereka merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka setelahnya. Meskipun Makkah terus berkembang dengan pembangunan modern, sumur Zam-Zam tetap tidak terganggu. Pemerintah Arab Saudi telah melakukan berbagai proyek untuk memastikan kualitas air Zam-Zam tetap terjaga. Sumur ini sekarang dilindungi dengan sistem penyaringan canggih, tetapi sumber airnya tetap alami, seperti yang telah mengalir sejak zaman Nabi Ibrahim. Mukjizat air Zam-Zam adalah bukti nyata kebesaran Allah. Di tengah gurun yang kering dan gersang, air ini terus mengalir tanpa henti, menyediakan keberkahan bagi umat Islam dari seluruh dunia. Tidak ada penjelasan logis yang dapat sepenuhnya menjelaskan keajaiban ini, kecuali bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah yang akan terus ada hingga akhir zaman. Subhanallah, begitu banyak bukti nyata tentang mukjizat Allah yang masih terjadi di zaman sekarang. Kita semua harus semakin yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah tidak terbatas oleh waktu atau keadaan. Setiap mukjizat ini adalah bukti kebesarannya yang tak terhingga. Jangan lupa untuk terus berdoa, berusaha, dan bersyukur atas segala nikmatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Juga, tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan pengalaman atau pandangan kalian mengenai mukjizat yang pernah kalian dengar. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan perlindungannya. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.